3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 2, yang dimana beranggotakan saya sendiri, Muhajir, Muhammad Hizbullah, Nur Fahira, Yuris Huswatun Hasana, Aulia Nanda Putri, dan Nur Adilla Agnusia. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai proses siklus akuntansi secara singkat, yang dimana pada umumnya siklus akuntansi dimulai dari menganalisis transaksi, kemudian jurnal umum, posting ke buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca lajur, dan terakhir laporan keuangan, di mana laporan keuangan ini terdiri dari 3, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Namun pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai jurnal umum beserta contohnya. Silahkan disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai tugas final proses siklus akuntansi pada suatu perusahaan. Yang pertama yaitu transaksi Jayabaya percetakan selama bulan Januari 2011. Pada tanggal 3 Januari 2011, Jayabaya mendirikan usaha dengan nama perusahaan Jayabaya Percetakan. Ia menginvestasikan dananya sebesar 80 juta rupiah. Maka penulisannya kas debit sebesar 80 juta rupiah dan modal dikredit sebesar 80 juta rupiah. Dan selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2011, Jayabaya membayar sewa selama 1 tahun sebesar 10 juta rupiah. Maka penulisannya sewa dibayar di muka posisi debit sebesar 10 juta rupiah dan kas kredit sebesar 10 juta rupiah. Yang ketiga, pada tanggal 3 Januari 2011 membeli peralatan kantor sebesar 20 juta rupiah. Maka penulisannya peralatan di debit sebesar 20 juta rupiah dan tas kredit sebesar 20 juta rupiah. Nah, selanjutnya pada tanggal 4 Januari 2011 perusahaan Jayabaya membeli perlengkapan sebesar 5 juta rupiah, di mana penulisannya perlengkapan berada di debit sebesar 5 juta dan kas berada di kredit sebesar 5 juta rupiah. Selanjutnya pada tanggal 5 Januari 2011 membeli perlengkapan tambahan sebesar 12 juta rupiah, maka penulisannya perlengkapan di debit sebesar 12 juta rupiah dan kas di kredit sebesar 12 juta rupiah. Pada tanggal 6 Januari 2011 membeli kertas seharga 3 juta, di mana pada jurnal umumnya persediaan bahan percetakan pada debit senilai 3 juta, sedangkan kas pada kredit senilai 3 juta. Kemudian pada tanggal 7 Januari 2011 membayar biaya iklan sebesar 500, maka jurnal umumnya biaya iklan pada debit senilai 500, kas pada kredit senilai 500. Pada tanggal 8 Januari mendapat pesanan kartu undangan sebesar 5 juta dengan uang muka sebesar 2 juta, maka pada jurnal umumnya kas pada debit senilai 2 juta, sedangkan pendapatan diterima di muka pada kredit senilai 2 juta. Pada tanggal 8 Januari 2011 menerima jasa lain sebesar 800, maka jurnal umumnya kas pada debit senilai 800,
sedangkan penghasilan jasa lain pada kredit senilai 800. Pada tanggal 10 Januari 2011, membeli perlengkapan seharga 3.500.000 dengan membayar tunai sebesar 3 juta, maka pada jurnal umumnya perlengkapan pada debit sebesar 3.500.000, kas pada kredit 3 juta dan hutang usaha pada kredit sebesar 500. Pada tanggal 11 Januari 2011 diterima penghasilan percetakan pada tanggal 8 Januari sebesar 3 juta rupiah. Maka dapat dituliskan kas di sisi debit sebesar 3 juta rupiah, pendapatan diterima di muka sebesar 2 juta rupiah di sisi debit, dan penghasilan di sisi kredit sebesar 5 juta rupiah. Pada tanggal 12 Januari 2011 membayar gaji karyawan sebesar 1.500.000 rupiah, maka dapat ditulis beban gaji di debit sebesar 1.500.000 rupiah dan kas di kredit sebesar 1.500.000 rupiah. Pada tanggal 13 Januari 2011 diterima pendapatan jasa lain sebesar 1 juta rupiah, maka dapat dituliskan kas di sebelah debit sebesar 1 juta rupiah dan pendapatan jasa lain di kredit sebesar 1 juta rupiah. Pada tanggal 14 Januari 2011 membayar beban pemeliharaan peralatan sebesar 200.000 rupiah, maka dapat dituliskan beban pemeliharaan peralatan di sisi debit sebesar 200.000 rupiah dan kas di sebelah di kredit sebesar 200.000 rupiah. Pada tanggal 15 Januari 2011 diberikan pesanan kartu undangan yang telah selesai kepada konsumen sebesar 4 juta rupiah diterima tunai sebesar 2 juta rupiah, maka dapat dituliskan kas di debit sebesar 2 juta rupiah, piutang usaha di debit sebesar 2 juta rupiah, penghasilan jasa percetakan sebesar 4 juta rupiah. Pada tanggal 15 Januari 2011 diterima pendapatan jasa lain sebesar 1 juta rupiah, maka dapat dituliskan kas di sebelah debit sebesar 1 juta rupiah dan pendapatan jasa lain di kredit sebesar 1 juta rupiah. Transaksi pada bulan 1 tanggal 17 2011 beban listrik masuk pada debit sebesar 300, sedangkan kas masuk pada kredit sebesar 300. Selanjutnya, pada bulan 1 tanggal 18 2011 beban telepon masuk pada debit sebesar 240, sedangkan kas masuk pada kredit sebesar 240. Selanjutnya, transaksi pada bulan 1 tanggal 19 2011 kas masuk pada debit sebesar 6 juta, sedangkan penghasilan jasa percetakan masuk pada kredit sebesar 6 juta. Selanjutnya, transaksi yang berikut yaitu pada bulan 1 tanggal 20 2011 persediaan bahan percetakan masuk pada debit sebesar 2 juta, sedangkan kas masuk pada kredit sebesar 2 juta. Selanjutnya, transaksi yang berikut yaitu pada bulan 1 tanggal 21 2011 kas masuk pada debit sebesar 7 juta, sedangkan penghasilan jasa percetakan masuk pada kredit sebesar 7 juta. Pada tanggal 22 Januari 2011 membayar gaji karyawan sebesar 1.500.000,
maka jurnal umumnya beban gaji pada debit senilai 1.500.000, sedangkan kas pada kredit senilai 1.500.000. Pada tanggal 22 Januari tahun 2011 dibayar beban iklan sebesar 400.000, maka jurnal umumnya beban iklan pada debit 400.000 dan kas pada kredit senilai 400.000. Pada tanggal 24 Januari tahun 2011 diterima jasa lain sebesar 1.500.000, maka jurnal umumnya kas pada debit 1.500.000 dan penghasilan jasa lain pada kredit sebesar 1.500.000. Pada tanggal 25 Januari 2011 membeli bahan percetakan sebesar 2 juta, maka jurnal umumnya persediaan bahan percetakan pada debit senilai 2 juta, sedangkan kas pada kredit senilai 2 juta. Pada tanggal 26 Januari tahun 2011 diterima jasa percetakan sebesar 6 juta, maka jurnal umumnya kas pada debit senilai 6 juta dan penghasilan jasa percetakan pada kredit senilai 6 juta. Kemudian transaksi selanjutnya yaitu tanggal yang masih sama 28 Januari 2011 diterima pendapatan jasa dari percetakan sebesar 4 juta. Maka di sini dapat dituliskan kas pada pendapatan jasa percetakan. Kas masuk ke debit dan pendapatan jasa percetakan masuk ke saldo normalnya yaitu kredit sebesar masing-masing 4 juta. Kemudian transaksi terakhir pada tanggal 31 Januari 2011 di mana perusahaan Jayabaya Percetakan ini menerima pendapatan jasa dari usahanya yaitu sebesar 3 juta. Sama dengan jurnal yang tadi yaitu kas pada pendapatan jasa percetakan sebesar 3 juta. Kas masuk ke saldo normalnya debit, terus pendapatan jasa percetakan masuk ke saldo normalnya yaitu kredit dan masing-masing nilainya sebesar 3 juta. Itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.